Pada video saya kali ini, saya akan membahas tentang intisari Alkitab. Namun sebelum itu kita perlu mengetahui bahwa Alkitab itu tersusun dengan kronologi yang sangat jelas, atau dalam intisari Alkitab kita biasa mengenalnya sebagai kronologi praktis. Nah, dengan begitu Alkitab yang begitu tebal, yang terdiri dari ribuan detail, 3/4 juta kata, ribuan karakter orang, 1200 pasal, dan 30.000 lebih ayat, serta versi terjemahan yang tidak dapat dihitung, dapat dijelaskan dan dipahami dengan baik melalui intisari Alkitab. Intisari Alkitab juga akan membantu kita memahami Alkitab dengan urut-urutan yang jelas. Sebelum mempelajari intisari Alkitab, kita juga perlu mengetahui tentang 3 hal penting, yaitu irisan Alkitab, peta panggung Alkitab, dan akronim C7SY. Nah, kita masuk pada bagian yang pertama, yaitu irisan Alkitab. Pada bagian ini kita akan mengiris Alkitab kita dan melihat hal-hal apa saja yang ada di dalam Alkitab kita. Alkitab kita itu adalah sebuah buku yang terorganisir. Alkitab itu teratur, progresif, dan tak terbatas oleh waktu. Nah, Alkitab terbagi atas 2 bagian, yaitu cerita lama dan cerita baru, yang kemudian dibagi lagi menjadi 8 bagian irisan. Nah, bagian-bagian ini berhubungan satu dengan yang lain. Nah, kita akan melihat hubungan yang pertama, yaitu kitab Taurat dan kitab Injil. Mengapa berhubungan? Karena kitab Taurat adalah landasan teologi Perjanjian Lama, sedangkan kitab Injil merupakan landasan teologi Perjanjian Baru. Kedua, kitab sejarah yang berhubungan dengan kitab para rasul. Nah, kitab sejarah ini menceritakan sejarah Perjanjian Lama, sedangkan kitab para rasul dalam teologi dikenal sebagai sejarah gereja mula-mula. Kemudian yang ketiga ada kitab puisi yang berhubungan dengan kitab surat-surat yang ditulis oleh Rasul Paulus. Dan yang keempat, di dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru ada kitab-kitab yang membahas tentang nubuatan. Di dalam Perjanjian Lama dikenal sebagai kitab para nabi, dan di dalam Perjanjian Baru ada seorang nabi yang dibuang di Pulau Patmos bernama Yohanes, menulis tentang masa depan yang kita kenal sebagai kitab Wahyu. Nah, maka pada bagian ini akan kita dapatkan sebuah masa lalu yang kekal dan masa depan yang kekal. Alkitab ini merupakan sebuah kisah yang ditulis selama 1600 tahun, dengan Perjanjian Lama selama 1500 tahun dan Perjanjian Baru kurang lebih 100 tahun. Nah, Alkitab juga ditulis oleh 40 penulis dengan latar belakang yang berbeda-beda. Ada dari kalangan orang biasa, imam, pedagang, pemangkas pohon, bankir, raja, bahkan seorang dokter. Dalam kurun waktu yang sangat panjang ini, mereka menulis tentang satu tema yang sama, yaitu kemuliaan Allah. Ada 2 bagian besar mengenai Alkitab, yaitu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Perjanjian Lama terdiri dari 39 kitab dan Perjanjian Baru terdiri dari 27 kitab. Perjanjian Lama ini ditulis dalam bahasa Ibrani, sedangkan Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Yunani. Di dalam Perjanjian Lama ada yang namanya hukum Taurat, dan di dalam Perjanjian Baru ada yang namanya kasih karunia. Hukum Taurat ini berisi janji akan datangnya juru selamat, sedangkan kasih karunia berisi tentang penggenapan. Kemudian kita bisa melihat ada 2 teleskop. Di sebelah kiri ada masa lalu yang kekal. Mengapa disebut masa lalu yang kekal? Karena kitab Kejadian ini bercerita di mana penulisnya belum hidup. Kemudian masa lalu yang kekal bercerita tentang masa depan yang akan datang yang belum kita ketahui. Kemudian ada mikroskop. Di situ ada seorang tokoh sentral dalam Kejadian 12 yang bernama Abraham, yang akan menjadi benang merah dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Yang berikut adalah peta panggung Alkitab. Nah, ada 3 hal yang akan kita dapatkan di dalam peta panggung Alkitab ini, yaitu yang pertama adalah 6 kumpulan air, yang kedua adalah 10 daerah lokasi, dan yang ketiga adalah jarak yang relatif. Nah, 6 kumpulan air ini terdiri dari Laut Mediterania, Danau Galilea, Sungai Efrat, Laut Mati, Laut Merah, dan terusan Persia. Kemudian ada 10 daerah lokasi, yaitu yang pertama ada U atau Ur-Kasdim, kemudian ada Babilonia, Haran, Niniwe atau Asyur, Kanaan, Yerusalem, Gunung Nebo, Mesir, Kades Barnea, dan Gunung Sinai. Mengapa kita perlu mempelajari tentang peta panggung Alkitab ini? Agar bisa membuktikan bahwa tempat-tempat yang tercatat di dalam Alkitab ini adalah tempat-tempat yang asli yang benar-benar ada di dalam peta. Lewat peta panggung ini juga kita bisa melihat jalur perjalanan dari Abraham dan bangsa Israel. Nah, Abraham ini dipanggil Tuhan di daerah Ur-Kasdim yang sekarang telah menjadi daerah Arab. Kemudian ia sempat singgah di Babilonia dan kemudian menetap di Haran.
dan akhirnya tiba di Kanaan. Di Haran ini Abraham memperanakan Ishak, lalu Ishak memperanakan Esau dan Yakub. Yakub ini memiliki 12 orang anak, yang salah satunya adalah Yusuf. Yusuf ini dijual oleh saudara-saudaranya ke Mesir. Saat di Mesir ia menjadi penguasa. Pada saat itulah terjadi kelaparan di tanah Kanaan yang membuat orang Israel harus pindah ke Mesir. Saat mereka pindah ke Mesir, Tuhan memanggil mereka kembali. Kemudian mereka dipimpin oleh Musa untuk keluar dari tanah Mesir. Lalu orang Israel pun melewati Laut Tebraus dan mereka sampai di Gunung Sinai. Dari Gunung Sinai mereka berjalan maju sampai ke Kades Barnea. Di Kades Barnea inilah dikirim 12 pengintai, namun di sana mereka gagal yang membuat mereka harus berputar-putar selama 40 tahun di padang gurun. Lalu kemudian mereka sampai di Gunung Nebo. Di Gunung Nebo inilah tempat Tuhan memperlihatkan seluruh daerah Kanaan kepada Musa. Karena Musa tidak dapat masuk ke dalam tanah Kanaan, ia digantikan oleh Yosua. Di tanah Kanaan, orang Israel membangun sebuah komunitas namun gagal, yang membuat akhirnya mereka dibuang. Kerajaan utara dibuang ke Asyur, sedangkan kerajaan selatan dibuang ke Babilonia. Orang-orang yang dibuang ke Asyur tidak kembali, sedangkan orang-orang yang dibuang ke Babilonia kembali ke tanah Kanaan. Kemudian sekarang kita masuk ke akronim C7SY. Apa itu C7SY? C adalah ciptaan, 7 terbagi atas 2 yaitu 4 tokoh dan 3 komunitas. 4 tokoh terdiri dari Abraham, Yusuf, Musa, dan Yosua. Dan 3 komunitas ada anarki, kerajaan, dan pembuangan. S adalah senyap dan Y adalah Yesus. Dalam bagian yang pertama ini yaitu ciptaan yang mencakup kejadian 1-12 yang terjadi sebelum kurang lebih 2000 tahun sebelum Masehi. Ada beberapa hal penting mengenai peristiwa-peristiwa awal, yaitu yang pertama adalah pria dan wanita pertama, Injil pertama, dosa pertama, pembunuhan pertama, dan keluarga pertama. Nah, ada juga 2 peristiwa penting yang terjadi, yaitu banjir besar, pelangi, dan menara. Nah, banjir besar ini merupakan sebuah upaya Tuhan untuk menghapus ciptaannya karena dosa mereka dan mengadakan suatu tanda perjanjian yaitu pelangi. Dari kejadian ini hanya keluarga Noa yang selamat. Sedangkan menara adalah sebuah program dari manusia untuk melawan Allah dengan mendirikan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Namun Tuhan mengacaukan bahasa mereka. Nah, masuk pada tokoh yang pertama yaitu Abraham. Abraham ini dipanggil oleh Tuhan untuk keluar dari tanahnya yaitu Ur Kasdim, di mana Allah juga menjanjikan sebuah perjanjian kepada Abraham yang kita kenal sebagai perjanjian Abraham. Di sini Allah menjanjikan kepada Abraham sebuah tanah, benih, dan berkat. Kemudian Abraham ini mempunyai 2 orang anak yaitu Ismail dan Ishak. Namun perjanjian Allah dengan Abraham akan digenapi lewat Ishak. Kemudian Ishak ini memperanakan Esau dan Yakub. Dan Yakub ini memiliki 12 orang anak yang nantinya akan menjadi ke-12 suku orang Israel. Tokoh yang kedua adalah Yusuf. Yusuf ini merupakan anak dari Yakub. Ia merupakan anak yang dikasihi oleh Yakub. Karena dikasihi oleh Yakub, ia dibenci oleh saudara-saudaranya yang membuat mereka menjual Yusuf ke Mesir. Saat dijual ke Mesir, Yusuf ini menjadi penguasa. Saat ia menjadi penguasa, terjadi bencana kelaparan. Nah, saat terjadi bencana kelaparan, anak-anak dari Yakub ini pergi ke Mesir untuk membeli makanan. Di sana mereka bertemu dengan Yusuf. Kemudian mereka pindah dari tanah Kanaan ke Mesir. Kemudian di Mesir seiring berjalannya waktu mereka bertambah banyak dan Yusuf pun meninggal. Terjadi juga pergantian pemimpin yang tidak mengenal Yusuf. Karena demikian membuat orang-orang Israel yang bertambah banyak diperbudak oleh orang-orang Mesir. Dan perbudakan itu terjadi selama 430 tahun. Nah, perbudakan Tuhan akhirnya mengutus Musa untuk membebaskan bangsa Israel menuju ke tanah perjanjian. Peristiwa ini kita kenal sebagai peristiwa keluaran. Nah, saat mereka keluar dari tanah Mesir, mereka melewati Laut Teberau, kemudian sampai di Gunung Sinai. Di Gunung Sinai inilah Tuhan memberikan MSU kepada bangsa Israel atau moral, sosial, dan upacara. Kemudian mereka berjalan terus sampai ke Kades Barnea. Di Kades Barnea inilah Tuhan mengirimkan ke-12 pengintai untuk mengintai tanah perjanjian. Namun 10 diantaranya gagal yang membuat mereka harus berputar-putar selama 40 tahun di padang gurun. Kemudian setelah selesai 40 tahun, maka mereka telah sampai di dekat tanah perjanjian. Kemudian Musa memberikan 5 khotbah kepada generasi yang baru karena generasi yang lama telah mati. Nah, 5 khotbah itu berisi tentang
siapa Allah mereka, siapa mereka, dan apa warisan bangsa mereka, serta bagaimana cara mereka harus hidup. Kemudian arsip Musa ini ditutup dengan perjanjian tanah, bahwa tanah itu akan menjadi milik bangsa Israel sampai selama-lamanya. Karena tidak dapat memasuki tanah Kanaan, kemudian Musa menyiapkan pengganti untuk dirinya, yaitu abdinya yang bernama Yosua. Kemudian Yosua lah yang memimpin bangsa Israel untuk memasuki tanah Kanaan. Kemudian di sini bangsa Israel merebut Yeriko dan Ai. Setelah perebutan tersebut, tanah pun dibagi. Kemudian orang Israel membuat komunitas di tanah Kanaan. Dan komunitas yang pertama adalah anarki. Namun setelah membangun komunitas ini, sangat disayangkan Yosua tidak menyiapkan pengganti untuk dirinya, yang membuat Allah harus membangkitkan hakim-hakim untuk memerintah bangsa Israel. Hakim-hakim ini memerintah selama 350 tahun dan sampai kepada nabi dan hakim terakhir, yaitu Samuel. Setelah sekian lama dalam masa pemerintahan hakim-hakim, orang Israel akhirnya meminta raja kepada Tuhan untuk mengikuti bangsa-bangsa yang ada di sekitarnya. Tuhan pun memberikan raja kepada mereka, yaitu Saul. Kemudian berlanjut kepada Daud. Karena ketaatan Daud, Tuhan mengikat perjanjian dengan Daud yang kita kenal sebagai perjanjian Daud, di mana Tuhan akan mengokohkan kerajaan Daud sampai selama-lamanya. Takhta pemerintahan pun berganti kepada Salomo. Setelah masa pemerintahan Salomo selesai, kerajaan ini terpecah menjadi dua, yaitu kerajaan utara dan kerajaan selatan, yang terdiri dari Israel dan Yehuda. Kerajaan selatan atau Israel terdiri dari 10 suku, sedangkan kerajaan selatan atau Yehuda terdiri dari 2 suku. Nah, pada masa ini kerajaan Israel berdiri selama 200 tahun, sedangkan kerajaan Yehuda berdiri selama 350 tahun. Kemudian terjadi sebuah peristiwa, yaitu pembuangan, di mana kerajaan Israel dibuang ke Asyur, sedangkan kerajaan Yehuda dibuang ke Babel. Dalam arsip kerajaan ini ada juga sebuah perjanjian lain yang bisa kita kenal sebagai perjanjian baru. Perjanjian ini berisi tentang seorang juru selamat yang akan datang, yang akan melepaskan bangsa Israel dan Yehuda serta seluruh umat manusia dari perbudakan dosa. Masuk dalam arsip selanjutnya, yaitu pembuangan. Masa pembuangan ini terjadi selama 70 tahun dan ada 3 gelombang kepulangan yang terjadi kurang lebih 100 tahun. Dalam 3 gelombang kepulangan ini ada kira-kira 50.000 orang yang pulang dari pembuangan, dan kepulangan ini dipimpin oleh 3 orang, yaitu Zerubabel, Ezra, dan juga Nehemia. Selanjutnya adalah senyap. Senyap ini merupakan sebuah periode penghubung antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Namun setelah kembali dari pembuangan, tidak ada pernyataan ilahi dari Allah untuk umatnya. Tapi di dalam sejarah dunia ada seorang yang bernama Alexander Agung. Ia adalah seorang yang berpengaruh, berasal dari Yunani. Ia menguasai berbagai kota dan benua. Dia juga menyebarkan paham Helenisme dan penyebaran bahasa Yunani. Itulah mengapa perjanjian baru ditulis dalam bahasa Yunani. Namun setelah kematiannya, pemerintah Roma mengambil alih ke pemerintahan yang ada. Arsip yang terakhir adalah arsip Yesus. Setelah 2000 tahun janji Allah kepada Abraham, akhirnya janji itu digenapi dengan hadirnya Yesus. Kehadiran Yesus ini menjadi awal dibukanya perjanjian baru. Nah, ada 3 bagian dari arsip Yesus ini, yaitu tentang hidupnya, pengalaman salib dan implikasinya, serta munculnya gereja. Nah, setelah Yesus mati, bangkit dan naik ke surga, bermunculanlah rasul-rasul yang menulis kitab Injil, kisah para rasul, dan juga kitab Wahyu. Dan kesimpulan yang saya dapat lewat materi intisari Alkitab ini, bahwa Alkitab itu memang benar-benar asli dengan segala bukti yang ada di dalam sejarah dan penjelasan-penjelasan yang sudah saya jelaskan, sehingga tidak ada alasan lain untuk tidak mempercayai Alkitab. Sekian video pembelajaran dari saya. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.